Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Realme 10 Pro Plus 5G. Ya, ini adalah smartphone number seriesnya Realme yang hadir di awal tahun 2023 ke Indonesia dengan mengusung banyak fitur menarik. Smartphone ini hadir dengan slogan Curved Display New Vision. Ini sepertinya merujuk ke arah layar yang flagship level 120Hz Curved OLED yang dipakai di sini. Ya, ini layar curved. Benar, bukan layar yang flat ya. Nah, kalau menurut Realme ini pertama kalinya layar seperti ini dipakai di smartphone kelas harga si Realme 10 Pro Plus 5G. Selain itu dia juga pakai kamera 108 megapiksel Pro Light Camera, baterainya 5000 mAh, serta dia pakai 67 watt Supervolt charger ya. Realme UI-nya juga sudah pakai versi terbaru Android 13. Oke, langsung aja kita bedah yang satu ini. Ya, akhirnya ada lagi Realme yang number series, terutama yang Realme 10 tapi versi 5G-nya yang baru nih ya. Sebelumnya versi 5G-nya udah agak lama nih ya, terutama versi atasnya itu Realme 9 Pro Plus 5G. Itu di awal 2022. Jadi sekarang di awal tahun 2023 wajar kalau hadir si Realme 10 Pro Plus 5G. Oke, mari kita langsung lihat paket penjualannya. Di dalam box paket penjualannya itu ada tentunya unitnya ya, unit smartphone-nya. Kemudian seperti biasa ada chargernya. Ada chargernya dong. 67 watt Supervolt charge di sini ya. Kabel USB Type-C tentunya ada, lalu ada case transparan dengan warna yang keabu-abuan di sini. Screen protector ada terpasang ke layar smartphone. SIM tray ejector ada di sini dan tentunya ada paket dokumen. Jadi lumayan lengkap ya. Case ada, chargernya ada, screen protector juga ada. Untuk desain, Realme menggunakan desain curve yang simetris untuk sisi depan dan belakang dari smartphone ini. Desain ini disebut menghadirkan nuansa premium di Realme 10 Pro Plus 5G ini. Curvature atau kelangkungan yang digunakan tersebut ada di 61 derajat. Dan ini dipilih setelah melalui riset yang cukup panjang menurut Realme. Nah, untuk frame ini tentunya mengikuti desain curve sisi depan dan belakang ya. Jadi nggak flat. Asik nih, akhirnya ada lagi yang nggak flat kayak gini ya. Frame ini terbuat dari polikarbonat tapi rasanya kokoh banget ya. Nah, untuk opsi warna ada Hyperspace dan ada Dark Matter. Untuk yang kami uji kali ini adalah Hyperspace. Ini menggunakan pola Prism Acceleration dan Nebula Particle. Kurang lebih terlihat seperti ini ya. Keren ya, kalau digeser-geser gini keren banget ya. Sayang sekali case-nya nih yang kurang pas nih ya, karena case-nya warnanya agak gelap. Jadi menutup kerennya si desain punggungnya smartphone yang satu ini. Untuk dimensinya tingginya 161,5 mm, lebar 73,9 mm dengan ketebalan 7,95 mm untuk versi Hyperspace dan 7,78 mm untuk versi yang Dark Matter. Bobotnya 175 gram untuk Hyperspace dan 173 gram untuk yang Dark Matter. Jadi tergolong ringan ya yang satu ini. Di sisi kanan ada tombol power dan ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon dan ada speaker. Kelihatan banget ada grillnya di sini. Di kiri itu kosong. Di bawah ada SIM tray yang isinya untuk 2 nano SIM tanpa micro SD. Lalu ada mikrofon, USB Type-C dan ada speakernya lagi tentunya. Jadi speakernya ada 2 di sini. Realme menyebutnya sebagai dual stereo speaker with high res audio. Kualitas suara yang dihasilkan memang terbilang baik dan cukup rapih nih ya. Selain itu, dual speaker ini membuat suaranya jadi seimbang saat smartphone digunakan di posisi horizontal. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 120Hz Curved Vision Display. Ukurannya adalah 6,7 inci. Ini adalah panel AMOLED. Iya, AMOLED dong, bukan IPS di sini ya. Resolusinya Full HD Plus 2412 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Saat dicoba di home screen dan menu setting, refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz dan turun otomatis ke 60 Hz setelah layar tidak kita sentuh beberapa saat. Di beberapa aplikasi seperti Gallery, Chrome, dan beberapa app lain, kita juga bisa merasakan refresh rate 120 Hz. Tapi memang masih ada beberapa aplikasi yang tidak dijalankan di 120 Hz. Refresh rate-nya itu akan turun terkunci di 60 Hz saja.
Layar ini menggunakan 2160Hz PWM dimming. Fitur ini memungkinkan kita tetap nyaman menggunakan smartphone ini dalam kondisi low light dan disebut juga bisa mempertahankan akurasi warna. Ini juga memungkinkan smartphone ini memperoleh TÜV Rheinland Flicker Free Certification. Menurut Realme, ini adalah smartphone layar OLED pertama yang mendapatkan sertifikasi tersebut. Selain itu, smartphone ini juga memperoleh TÜV Rheinland Low Blue Light Certificate. Jadi benar-benar dipakai berlama-lama juga nyaman di mata ya. Touch sampling rate-nya adalah 360Hz atau sampai dengan 1260Hz instant touch sampling rate. Lalu dia menggunakan 10-bit display, jadi bisa menampilkan 1,07 miliar warna. Dia juga sudah mendukung HDR10+, menggunakan 0,65 mm double reinforced glass untuk memastikan durabilitas layar. Untuk brightness disebut Realme bisa mencapai 800 nits. Tapi kalau pengujian kami, karena dalam ruangan, terlihat bahwa dia bisa mencapai 490 nits. Ini tergolong tinggi untuk di dalam ruangan ya. Untuk color gamut kurang lebih seperti di tabel yang ini. Nah, bisa lihat tabelnya ya. Mode Vivid ini warnanya akan lebih keluar dan dioptimalkan ke DCI-P3. Untuk mode natural ini dioptimalkan ke sRGB. Ini terbilang sesuai ya dengan klaim Realme bahwa layar ini sudah menawarkan color gamut yang mendekati 100% DCI-P3. Untuk bezel di sekeliling layar terbilang sangat tipis dengan screen to body rasio diklaim mencapai 93,65%. Ini tipikal untuk layar-layar curved ya. Realme juga menyebutkan bahwa bezel bawah layar ini adalah yang paling tipis yang mereka pernah tawarkan hingga saat ini. Tebalnya hanya 2,33 mm. Ini membuat smartphone-nya terlihat sangat rapih, memberikan kesan yang modern dan membuatnya tampil beda aja ya untuk kelas harganya. Earpiece tentunya ada di bezel atas layar. Lalu di sini ada 16 megapiksel front camera ya, ditempatkan di punch hole yang ada di area tengah atas layar. Keren ya. Untuk kamera ini bukaannya adalah f2.45 fixed focus dengan field of view di 82,3 derajat. Perekaman video itu sampai dengan 1080p 30 fps. Sayangnya di sini belum ada opsi untuk 60 fps ya. Nah, sekarang kita beralih ke sisi belakang. Ini adalah 108 megapiksel AI triple camera dengan Hypershot Imaging Architecture. Ya, dia menggunakan 108 megapiksel Pro Light Camera, bukaannya f1.75, field of view-nya 83,63 derajat, dilengkapi dengan Electronic Image Stabilizer dan PDAF. Sensor ini menghasilkan foto 12 megapiksel dengan melalui proses 9-in-1 pixel binning. Untuk perekaman videonya bisa mencapai 4K 30 fps dan tentunya di sini ada 1080p 60 fps juga. Lalu untuk ultrawide-nya dia menggunakan 8 megapiksel ultra wide angle lens, bukannya f2.22, field of view-nya 112 derajat dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Kemudian ada lagi kamera 2 megapiksel ultra macro lens, bukan f2.4, fokus distance-nya sampai dengan 4 cm. Lalu di sini juga ada LED flash. Untuk slow motion-nya, kamera ini bisa mencapai 720p sampai dengan 960 fps atau 1080p sampai dengan 480 fps. Untuk fitur-fitur dibaca nih ya, panjang banget, banyak banget soalnya fitur-fiturnya nih, ada banyak di sini ya. Nah, beralih ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC atau chipsetnya atau prosesornya dia pakai MediaTek Dimensity 920 5G. Pabrikasinya 6 nanometer. Kita udah pernah bahas dan kita pernah kasih lihat spesifikasi lengkap dari SoC ini. Belum lihat videonya? Beneran belum tahu kita bahas 920? Mungkin karena kalian nggak subscribe ke channel ini. Ya udah, di-subscribe aja supaya nggak ketinggalan video-video kita. Oke, lanjut. Ini memang bukan SoC yang baru untuk tahun 2023, tapi untuk kelas menengah ini masih terbilang SoC yang mumpuni ya, performanya bisa diandalkan. Untuk RAM, dia menggunakan LPDDR4X dengan storage yang menggunakan UFS 2.2. Nah, ada dua varian di sini. Yang pertama adalah 8GB plus 8GB Dynamic RAM dengan storage 128GB. Lalu ada yang 12GB plus 12GB Dynamic RAM dengan storage 256GB. Yang ini yang kita gunakan untuk pengujian. Untuk varian satu ini, Realme menjanjikan sampai dengan 26 aplikasi bisa dibiarkan tetap terbuka di background. Ini akan sangat membantu untuk aktivitas multitasking, ya berkat RAM plus Dynamic RAM yang besar tadi. Nah, untuk baterai dia menggunakan baterai 5000 mAh yang udah support 67 Watt
watt Superbook Charge. 67 watt ini harusnya udah kenceng ya. Nanti kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang baterainya. Untuk sensor-sensor dia punya accelerometer, hardware based gyro ada di sini, light sensor, magnetic induction sensor dan lain-lain. Ada banyak lah ya. Untuk konektivitas dia bisa 5G tentunya, ya 2G, 3G, 4G bisa. Ya nama smartphone-nya juga udah ada 5G-nya. Jadi pasti bisa 5G di sini ya. Dan dia kompatibel dengan semua operator di Indonesia. Untuk Wi-Fi dia udah Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.2 dan tentunya dia punya NFC. Kalau nanya USB-nya gimana, bisa OTG kok, tenang ya. Untuk keamanan, dia punya in-display fingerprint scanner dan dia juga punya face unlock. OS dia pakai Realme UI 4.0 dengan basis langsung Android 13 di sini. Ada beberapa hal baru yang dihadirkan Realme ke dalam versi terbaru UI mereka ini, termasuk dari sisi tampilan dan keamanan. Lalu dia juga udah punya always on display yang diperbarui, bukan cuma dengan banyak opsi kustomisasi tampilan, tapi sekarang kita juga bisa mengatur musik yang sedang diputar di smartphone ini dari always on display. Saat ini fitur yang satu ini baru mendukung aplikasi Spotify ya. Secara standar cukup banyak aplikasi lokal bawaan smartphone ini yang tampaknya digunakan untuk memenuhi TKDN mungkin ya. Ini masih wajar dan memang umum dilakukan oleh produsen smartphone. Tapi yang kami rasa kurang sreg di sini adalah adanya aplikasi pinjol di sini yang masuk dalam daftar aplikasi bawaan. Mungkin ada opsi aplikasi lain yang lebih asik lah dipasang di sini harusnya ya. Nah, sementara untuk iklan kami masih menjumpai beberapa iklan rekomendasi aplikasi diselipkan ke beberapa komponen Realme UI ini, termasuk saat baru selesai menginstal aplikasi yang baru. Nah, saat buka app drawer, fitur search dan rekomendasi juga akan muncul. Kalau dirasa tidak dibutuhkan, kita bisa matikan ini sih dengan mudah. Lalu ada app shelf yang bisa dibuka dengan swipe down di area kosong di home screen. Ini merupakan smart dashboard berisi jam, informasi cuaca, step counter, dan beberapa hal lain lagi. Kayak merasa saat ini fiturnya masih belum rame-rame banget ya. Semoga ke depan bisa lebih banyak fitur di sini. Oh ya, menarik ya di sini. Realme menjanjikan update setidaknya selama 3 tahun. Ya, baik untuk versi Android maupun untuk security update-nya. Jadi cukup panjang nih update-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Untuk benchmark Antutu-nya, Antutu 8 bisa mencapai 432 ribuan. Sementara yang menarik untuk versi yang satu ini, Antutu 9-nya bisa mencapai 505 ribuan. Ini tinggi sih ya. Untuk Geekbench 5, single core-nya ada di 815 dengan multicore di 2324. Nah, pada saat kita jalankan CPU throttling test, CPU-nya itu throttle ke kisaran 86% dalam pengujian 30 menit. Jadi terbilang cukup baik nih yang satu ini ya. Lalu kemudian 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 graphics score-nya ada di 4227. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score-nya di 2301 dengan lowest score di 2279. Jadi stability-nya ada di 99%. Lagi-lagi kestabilannya bagus di sini. Untuk GFX Bench, Manhattan 3.1 1080p offscreen di 45 fps, sementara untuk Carche 1080p offscreen di 27 fps. Ya, Realme 10 Pro Plus 5G ini dibekali dengan pengaturan mode performa yang bisa diakses di menu setting baterai. Ada opsi high performance, tapi di pengujian yang kami lakukan, kami tidak merasakan adanya perubahan performa saat itu diaktifkan. Lagi pula, skor yang kami dapatkan di pengujian yang tadi udah tinggi sih. Ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata smartphone yang pakai SoC sejenis. Oke, kita masuk ke pengujian gaming. Nah, di sini kita nggak pakai high performance yang ada di setting baterai, tapi dari slider yang bisa dibuka dari dalam game. Kami selalu mengaktifkan Pro Gamer Mode untuk semua game yang kami coba. Kita mulai dari PUBG Mobile. Di game ini frame rate ekstrim terbuka untuk kualitas tampilan yang smooth. Saat dicoba di smooth ekstrim, ya tentu saja kami mendapatkan frame rate rata di 60 fps. Mulus, lancar. Sayangnya untuk setting di atas smooth, frame rate sampai 60 fps tidak bisa dipilih, cuma dibatasi sampai 40 fps saja. Lanjut ke Apex Legends. Kalau di game ini, setting frame rate tertinggi yang bisa dipilih adalah sampai very high atau 50 fps. Kita coba pakai setting normal, frame rate yang kita dapat ya stabil di 50 fps. Terbilang udah nyaman lah untuk mainin game ini ya. Frame rate ini bisa terus dipertahankan sampai kami mainin 3 match dengan game yang satu ini. Durasi total itu sekitar 30 menit. Dan ini tanpa kipas ya. Nah, untuk gyro aiming terbilang responsif dan akurat ya, karena dia pakai hardware based gyro, ya udah pasti nyaman di sini. Lanjut ke Mobile Legend. Sayangnya setting kualitas terbuka itu hanya sampai high aja dan frame rate juga terbatas di 60 fps. Jadi saat dimainkan dengan setting high HD shadow on, kami bisa mendapatkan frame rate yang relatif stabil di 60 fps tanpa gangguan.
Dimainkan sampai 3 match berturut-turut juga masih mirip-mirip aja, nggak ada gangguan sama sekali. Nyaman ya. Cuma sayang aja nggak bisa di atas 60 fps. Lanjut ke Subway Surfer. Sayangnya di game yang biasanya kita pakai untuk tes game 120 fps ini ya, refresh rate-nya itu langsung turun ke 60 Hz. Jadi game ini terkunci di 60 fps aja. Mulus lancar sih, tapi ya harapannya bisa di atas 60. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Nah, ini game yang berat nih. Setting yang kita pakai adalah lowest 60 fps. Kita bisa dapetin sekitar 42 sampai 55 fps saat jalan-jalan di dalam game ini. Sesekali masih bisa frame drop tapi masih di 30-an frame per second. Sayangnya kadang-kadang ada stutter karena frame dropnya itu terasa cukup sering terjadi. Walaupun saat frame drop masih di atas 30-an fps, tapi karena fps tertingginya tuh lumayan jauh di sekitar 55, rasanya jadi kurang begitu nyaman aja, terlalu jauh jaraknya ini. Dan karena naik turunnya cukup sering terjadi, jadi berasa berubah-berubah gitu ya jadinya ya. Nah, setelah 30 menit bermain, kami coba ukur suhunya. Untuk sisi depan, suhu tertinggi ada di kisaran 41 sampai 42 derajat Celcius di area atas. Suhu di area tengah layar itu sekitar 38 derajat Celcius. Sementara untuk area bawah itu di kisaran 37 derajat Celcius. Sebagai catatan ya, suhu ruangan kami ada di 25,5 derajat Celcius. Nah, beralih ke sisi belakang, suhu tertinggi juga ada di kisaran 41 sampai 42 derajat Celcius. Dengan pola penyebaran panas yang juga mirip dengan sisi depan. Agak terasa anget tapi belum sampai mengganggu. Nah, sekarang kita coba juga pakai fan grip. Hasilnya frame rate-nya ya meningkat di kisaran 48 sampai 58 fps. Bahkan kadang-kadang bisa nyentuh 60 fps. Saat battle frame rate turun sedikit dan lebih banyak berada di kisaran 43 sampai 49 fps. Frame drop masih ada tapi cuman sekali-sekali aja. Jadi stutter di sini nggak terlalu terasa, bahkan nggak kerasa lah di sini ya. Jadi dengan fan grip terasa bahwa ada peningkatan kenyamanan yang cukup signifikan. Oke, karena iseng, mari kita coba aja jalanin game ini di highest 60. Dan hasilnya frame rate-nya masih bisa di atas 30 fps. Ada di kisaran 32 sampai 43 frame per second. Wah, ini terbilang nyaman ya dimainkan di setting yang tinggi seperti ini ya. Saat battle emang bisa turun ke 29 sampai 34 fps, tapi ini masih playable banget selama bukan untuk battle yang masif. Frame drop masih ada tapi karena hanya sedikit di bawah 30 fps, jadi nggak terlalu jauh dari rata-rata frame yang didapatkan. Tidak sampai membuat terasa ada stutter yang mengganggu. Jadi kalau untuk ranking ini gimana ya? Kalau tanpa kipas, yang satu ini bisa masuk ke kelas C+. Sementara kalau dengan kipas udah bisa nyentuh B- yang satu ini ya. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris. Oke, yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari video selfie-nya Realme 10 Pro Plus. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan suara yang lagi kalian denger ini juga dari mikrofonnya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalau misalnya mau dipakai vlogging, hasil suaranya akan seperti ini. Dari segi mikrofon, biasa aja, nggak spesial. Semua suara masuk tanpa terasa ada noise reduction sama sekali untuk mikrofonnya. Kualitas video selfie-nya sendiri juga standar mid-range ya, 1080p30 dengan fitur stabilizer yang harus dinyalakan manual. Kamera utamanya by default sudah stabil di resolusi Full HD 30, tapi resolusi 4K-nya nggak bisa stabil sayangnya nih. Optical image stabilizer juga nggak tersedia, jadi wajar ya kalau videonya terasa sekali guncangannya. Dan entah kenapa saat masuk video 4K, videonya jadi oversaturated kayak begini. Ultrawide-nya biasa aja, jelas nggak sebaik kamera utamanya. Sekarang kita pindah ke low light. Kamera selfie-nya masih bisa diandalkan, detail masih dapat, dan noise nggak terlalu terlihat di sini. Kamera utamanya juga masih bisa diandalkan untuk video low light, yang sebaiknya jangan digunakan itu kamera ultrawide-nya aja. Untuk foto-foto, kalian bisa lihat sampelnya berikut ini. Kesimpulan soal kameranya, menurut saya ini masih standar mid-range lah ya. Harganya nanti akan sangat menentukan apakah kemampuan kameranya ini layak di kelas harganya atau tidak. Sekian pengujian kameranya Realme 10 Pro Plus. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Lanjut ke pengujian baterai. Lokal video playback 1080p kita bisa dapat 21 jam. Oke, sekitar 20 jam 58 menit ya. Anggap aja 21 jam ya. Ini hasil yang terbilang baik. Nah, untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR, baterai berkurang 3% selama 30 menit. Untuk TikTok selama 30 menit kita mainkan, baterai berkurang di 4%. Untuk Genshin Impact lowest 60 fps dia turun 11% selama 30 menit. Lalu untuk highest 60 dia turun 12% dalam 30 menit. Sekarang mari kita coba chargingnya. Dari 2% sampai 50% hanya butuh waktu 20 menit. Sementara untuk charging sampai full dia butuh waktu 1 jam tepat. Ya lumayan oke ya, chargingnya lumayan kenceng.
Nah, untuk Netflix dia udah bisa Widevine L1 dan udah support streaming sampai resolusi Full HD. Sayangnya di Netflix ini HDR-nya belum didukung ya. Untuk YouTube streaming bisa sampai dengan 4K 60 dengan HDR dan HDR juga tampil dengan baik. Dengan catatan brightness layar itu ada di tingkat yang tinggi. Sayangnya untuk 4K 60 HDR kayak merasa video tidak berjalan mulus ya, agak tersendat. Saran kami atur aja ke 1440p 60 HDR. Resolusinya udah tinggi banget dan video yang ditampilkan jadi mulus lancar. Sementara kalau mau coba 4K 60 tapi tanpa HDR, nah ini masih bisa mulus, nggak ada masalah di sini. Oke, untuk haptic feedback, Realme menyebut smartphone ini menggunakan Tactile Engine 2.0 dengan sensasi getar yang berkualitas tinggi. Saat kami coba untuk ngetik, ya itu memang terbukti ya, haptic feedbacknya terasa akurat dan getaran cukup kuat, seperti smartphone kelas atas. Untuk Wi-Fi sharing gimana? Ada di sini melalui menu personal hotspot. Bahkan bisa menggunakan standar Wi-Fi 6 juga di sini. Nah, untuk harga karena video ini dibuat sebelum harga keluar, jadi kalian bisa cek langsung ke deskripsi aja. Kita taruh harganya di situ ya. Masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kamera selfie-nya ini belum support 1080p 60fps, baru sampai 30fps aja. Lalu dia tidak punya slot untuk micro SD. Jadi kalau kalian pakai yang 128GB, pastikan itu udah cukup untuk kalian ya. Lalu dia tidak punya audio jack, tapi ini udah lumayan wajar ya untuk smartphone kelas menengah, terutama menengah atas ya. Akhir-akhir ini memang udah nggak pakai audio jack lagi. Refresh rate-nya ya 120Hz, tapi memang belum banyak game yang bisa jalan di atas 60fps. Kemudian untuk harganya dia belum mengusung adanya IP rating di sini. Lalu untuk aplikasi yang disematkan dalam sini masih ada yang rasanya kurang pas menurut kami ya. Dan untuk iklan ya masih ada di beberapa elemen dari Realme UI yang kami uji. Dari sisi kelebihannya, desainnya, ini modern banget, ini keren banget desainnya ya. Layar dan bodi belakangnya curve, ini jarang banget atau bahkan nggak ada di kelas harganya seperti ini. Biasanya yang kayak gini nemunya di kelas 10 juta ke atas nih ya. Layar AMOLED-nya, ini kualitas tampilan juga sangat baik banget, khas AMOLED banget. Refresh rate layarnya udah sampai 120Hz dan kamera juga udah lumayan oke di sini. Chargingnya memang bukan yang luar biasa, tapi udah cukup kencang untuk kelas harganya. Setidaknya chargernya ada dalam paket penjualan kan? Lalu dia punya dual speaker yang kualitasnya terbilang baik di sini. Yang pasti suaranya seimbang kalau kita nonton atau main game di posisi horizontal. Lalu sensornya lengkap, gyronya juga udah hardware base. Performa di game juga terbilang baik, apalagi kalau dikipasin nih. Haptic feedbacknya kelas atas di sini. NFC ada, 5G sudah, Wi-Fi 6 juga ada. Konektivitasnya modern. Ada in-display fingerprint scanner juga. Lalu ada opsi RAM dan storage yang besar di 12GB plus 12GB dengan storage 256GB. Sudah menggunakan Realme UI yang basisnya Android 13. Jadi ya nggak perlu nunggu lagi untuk dapat OS Android 13 di sini. Udah langsung 13 plus bisa di-upgrade lagi selama 3 tahun. Mantep nih, masih dapat upgrade 3 tahun ya. Bodinya terbilang tipis dan bobotnya juga ini ringan di 170-an gram. Paket penjualannya juga masih lengkap. Cuma sayang memang case-nya ya abu-abu. Mungkin kalau case-nya transparan yang clear lebih asik lagi nih. Ya, jadi Realme 10 Pro Plus 5G ini merupakan smartphone menarik untuk yang nyari smartphone 5G kelas menengah atas mungkin ya, dengan fitur-fitur yang diturunkan dari flagship ya. Soal desain smartphone-nya juga keren karena beda banget. Ya, nggak banyak smartphone di kelas ini yang dilengkapi dengan layar dan body curve yang simetris dengan dagu yang tipis banget seperti ini. Jadi kalau kalian mencari smartphone all-rounder dengan desain yang modern, fitur ala flagship, rasanya yang satu ini bisa jadi opsi yang layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.